Setelah menggunakan joystick murah Terios T3 dan sudah bosan dengan joystick model teleskopik Saitake, akhirnya gue memutuskan untuk mengambil joystick yang sedikit lebih mahal dari yang lain, yaitu controller PS4. Dan sedikit bocoran buat kalian, ini enak banget. Halo teman-teman, balik lagi di channel Raja Kong sama Raja Kong sendiri di sini. Dan ini adalah DualShock 4 atau DS4. DS4 ini adalah joystick yang biasa teman-teman dapat kalau teman-teman beli PS4. Gue udah pakai stick ini selama 3 bulan penuh. Terus apa istimewanya, Bang? Nah, ayo kita bahas. DS4 ini datang dengan membawa desain baru yang signifikan dari kontrolernya dibandingkan dengan controller PS1, PS2, dan PS3. Dengan kata lain, desain baru ini juga memaksa kita untuk menyesuaikan diri karena desainnya yang beda dengan controller yang biasa kita pakai. Sebelum berjalan lebih jauh, gue mau kasih tahu kalau ini adalah DS4 original yang gue beli di Ferry Pratondo dengan harga 400.000. Original beneran ya, bukan ori pabrik. Ya sebenarnya ori pabrik itu KW sih. Secara fisik, DualShock ini berukuran lebih besar daripada generasi sebelumnya. Tombol select dan start udah berganti jadi tombol share dan option. Dan ini lebih cocok di era media sosial sekarang. Di antara tombol itu ada touchpad yang besar. Ada juga LED bar di depan maupun di touchpadnya. DualShock 4 ini lebih berat daripada DualShock 3. Semua perubahan di desain menghasilkan ergonomik yang lebih baik. Dari pertama kali pegang, gue langsung ngerasa kalau stick PS4 yang sebelumnya itu berasa kayak mainan plastik aja gitu. Bagian handle-nya bertambah panjang sedikit, jadi jari-jari manis kita dan jari kelingking kita dapat grip yang lebih nyaman. Itu adalah salah satu update favorit gue. Bagian atas joystick ini terbuat dari plastik dan bagian bawah joystick terbuat dari plastik yang bertekstur. Overall semua layout hampir sama, tapi ada perbedaan di bagian analognya. Ini adalah perubahan yang paling terlihat jelas. Analognya berbentuk cekungan dan menurut gue ini lebih enak daripada bentuk jamur yang ada di DualShock sebelumnya. Jempol jadi berasa lebih aman dan gak gampang kepleset. Tetapi tetap dengan range atau jarak yang sama seperti analog di DualShock 3. Dan terdapat satu built-in speaker di bagian sini. Dan yang terakhir adalah port micro USB. Yalah, kenapa nggak Type-C sih? Gamepad mahal masa masih micro USB? Ya astaga. Satu lagi perubahan yang agak mencolok yaitu ada di D-pad-nya atau tombol arah ini. D-pad-nya terasa agak dalam dan ada juga curve di bagian tombolnya, jadi lebih enak buat naruh jempol di situ. Lagi-lagi perubahan yang bagus di sini. Lanjut ke fiturnya. Light bar yang ada di depan controller bukan hanya untuk estetika aja, tapi ini juga berfungsi agar PlayStation kamera dapat mengetahui posisi pergerakan pada pemainnya. Terdapat juga fitur motion sensor gyroscope dan accelerometer. Ini digunakan dalam game biasanya untuk aiming dalam game bergenre FPS. Ya, fiturnya sama kayak game yang ada di smartphone lah. Nah, apalah artinya gamepad kalau kita hanya bahas desain dan fitur? Ayo kita pakai. Gue pakai DS4 ini lebih banyak untuk bermain di tablet Android dan PS Vita. Kenapa nggak main di PS4? Ya jujur aja karena gue jarang di rumah dan sering berada di toko. Nah, feel waktu pegang DS4 ini tuh enak banget. Gue yang masa kecilnya lebih sering bermain PlayStation di rental dibanding belajar. Gue yang masa kecilnya lebih sering bermain PS4 di rental dibanding konsol lain, gue sangat amat terbiasa dengan layout stick PS dibandingkan stick controller lain. Nah, begitu gue pegang DS4 ini, gue ngerasa sangat amat familiar dengan layoutnya. Memang ada perubahan kecil waktu menggenggam stick PS4 ini dengan PS sebelumnya. Desain tombol L2 dan R2-nya agak beda memang. Ini membuat perubahan signifikan ya saat menggunakannya. Kalian nggak bisa naruh jari tengah di sana karena rawan banget kepencet. Tapi kalau ditekan menggunakan telunjuk, tombol ini tuh enak banget dipencetnya. Tapi selebihnya sih ya kira-kira sama aja ya. Nah, untuk tablet Android ini gue pakai untuk bermain GTA San Andreas versi Android. Yang gue rasain itu kecewa. Kok kecewa? Ya gue kecewa sama game yang dirilis di Android ini, isinya tuh dikit. GTA gue ini udah hampir tamat. Tapi di game ini gue ngerasa kalau stick ini enak banget. Karena kontrolnya itu presisi banget dan fitur vibrate-nya itu loh. Kalau kalian peka, kalian akan ngerasain vibrate-nya nggak cuma asal vibrate.
Nah, misalkan gue lagi nyetir di mobil di GTA dan nabrak bagian kiri, vibrate juga berasa lebih kencang di sebelah kiri dibanding di kanan. Begitu juga sebaliknya. Dan ada perbedaan juga kalau gue cuma sekedar nyerempet pelan atau nabrak kenceng. Getarannya itu juga beda gitu. Dan getarannya itu enak, nggak asal kenceng doang. Tapi gue nggak tahu ya kalau DualShock-nya palsu apa bakal seenak ini. Di game Rail Racing juga begitu, stick ini tuh nggak terasa delay sama sekali. Dan alasan gue beli stick ini adalah bermain emulator. Pertama kita coba emulator PSP pakai PPSSPP. Stick bisa langsung terhubung tanpa memerlukan settingan tambahan untuk mapping tombol. They're gonna hustle it down. And the steal. Artest looks to run. Here's Fisher. And gets the free. Stick ini sangat responsif bahkan dibandingkan dengan joystick berkabel. Berikutnya kita memainkan emulator PS2 menggunakan emulator Aether SX2. Sama seperti PPSSPP, semua tombol langsung terhubung tanpa ada mapping apapun. Alasan gue memilih stick ini adalah karena dia bisa digunakan untuk bermain PS Vita, remote play maupun bermain game asli PS Vita. Dengan catatan PS Vita harus sudah kaku dan sudah diinstal plugin dari VitaCell. Tapi ada sesuatu yang kurang enak dimainin pada saat gue coba bermain Uncharted di PS Vita. Fungsi motion detection-nya nggak berguna di sini. Jadi waktu kita menyeimbangkan karakter itu, kita harus bener-bener pegang PS Vita-nya. Dan game Uncharted ini sangat memanfaatkan fitur PS Vita seperti touchscreen, rear touchpad, sampai dengan kamera. Sehingga main Uncharted memang lebih enak main langsung pakai PS Vita-nya aja.